dengan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli Termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, Dian Sandi, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli. Termul nanti bilangnya apa-apa gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syakir Juga sudah disonding oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, itu kemungkinan akan ditindaklanjuti. Yang kedua, kami juga berharap bisa segera muncul jadwal untuk pemeriksaan ahli yang sudah kami sampaikan, dan ahli kami juga sudah kami persiapkan dalam konteks pemeriksaan di tingkat penyidikan. Namun dalam kesepakatan yang baik ini, kami sebelumnya sudah sampaikan, kami ada tambahan skuad baru, diantaranya dari Prof. Denny Indrayana yang jauh-jauh terbang dari Australia untuk memberikan atensi khusus ya dalam advokasi ini. Untuk itu, Prof. Denny kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Apa kabar teman-teman? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini kami, saya, Pak Suryo, Pak Rimon, teman-teman kuasa hukum kembali datang ke Polda Metro sebagai bentuk kerjasama, sebagai bentuk sikap kooperatif kami. Tentu ini adalah proses hukum yang sebagai warga negara yang baik kita hargai, kita hormati. Di samping tentu saja juga kami melaksanakan langkah-langkah hukum yang lain sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Hosinuddin, gelar perkara khusus dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kita tetap berpijak pada pandangan, pada sikap kita yang terus mencari substansi di masalah terutama tetap kita terus perjuangkan sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pengantar saya. Saya terima kasih sudah diberi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami bersama-sama, teman-teman bisa lihat, saya, Dr. Rismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Hosinuddin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya, Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, terutama Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya, kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Hosinuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Jadi sekali lagi kita hari ini dalam rangka kooperatif dan teman-teman juga bisa saksikan, ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, tidak ada apapun. Jadi jangan percayai para termul itu, ya, gitu, dan ahli-ahli palsu itu. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu yang katanya itu scan ijazah, scan sampai host dari acara itu mana basic question
mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu? Karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan. Sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Aswan, tapi ternyata palsu buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Rismon itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terus sekarang mulai nyebar hoax di berbagai kanal-kanal termulnya, gitu ya. Kita ketawain aja, ya. Yang jelas itu yang kami lakukan dan saya kira itu aja, ya. Yang penting ini ada Dr. Rismon. Ya, kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, Dian Sandi, yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35, ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo, gitu ya. Jadi kita akan laporkan itu. Sedang dipersiapkan ya, Bang. Siap. Oke. Baik, Gitu sekedar informasi Ya. bahwa kami sudah melakukan kajian hukum terkait dugaan tindak pidana mengedit atau memanipulasi data elektronik yang ada pada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang semestinya memang bukan diterapkan pada klien kami, tapi dengan adanya program TV semalam, ya, hari Selasa itu terbukti secara konkret dan disaksikan oleh seluruh rakyat, saksinya seluruh rakyat, bahwa dugaan memanipulasi data yang tidak identik seolah-olah otentik, Ya. yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya, mohon media terus mengawal ini ya. Ya. Oke. Itu saja ya. Bang Jagir. Cukup sementara, cukup dulu. Cukup dulu ya. Ada. Saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran, masukan, dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, pers saya itu palsu, yaitu kartu ini, mengatakan itu di TV nasional, yaitu di Garuda TV. Dan hari itu di sebelah saya, selain Andi Aswan, ada Pak Roy Suryo. Sehingga saya ajak beliau hari ini untuk menjadi saksi bahwa Andi Aswan benar-benar mengatakan itu, ya, di Garuda TV. Dan nanti saya juga akan meminta pihak Garuda TV sebagai penanggung jawab acara, kalau perlu Pemretnya Ibu Eli Husin untuk juga ikut berbicara sebagai saksi bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan beliau di acara yang di stasiun TV dipimpin beliau. Jadi hari ini saya juga ingin menegaskan status saya, ya, dalam kasus ini adalah sebagai saksi kunci atau saksi, ya, orang yang mengetahui langsung. Karena ini penting, ya. Pelapor, yaitu Saudara Michael Benyamin Sinaga, ada orang yang mendengar langsung pada saat itu. Jadi bukan pada kasus seperti yang saya alami. Orangnya hanya melihat di televisi, kemudian dia berusaha tahu ini tanggal berapa sampai tanggal, enggak. Saudara Michael dan saya mengalami sendiri peristiwa itu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di lantai 5 salah satu gedung pertokoan di Jakarta Pusat yang ada di gedung Sarinah, ya, di Jalan Tamrin, ya. Itu peristiwanya. Kira-kira di atas pukul 7:30, ya, itu peristiwa terjadi. Kualifikasi pelapor adalah jelas. Dia juga mengalami sendiri. Jadi clear betul pasal 310, 311. Ya, bukan seperti sebelah sono, ya, yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain.
saudara Mike mendengar dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada 2 orang yang memang dilaporkan. Andi Aswan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Buung. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mosato TV, itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya beliau, itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE, ya, karena dia mengunggah dan kemudian menyebarluaskan. Ya, itu jelas. Pasal yang tadi disampaikan oleh Pak Gafsur Sangaji adalah jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 30-13 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi dan nanti kalau untuk menilai tayangan yang ITE itu, tayangan podcast itu nanti Akan pasti ada ahli. Ada ahli ITE, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Jadi Ahli ITE masih Bang jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dan juga masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya support betul Mas Michael Benyamin Sinaga dan juga teman-teman lawyer yang membersamai. Terima kasih. Saya tambah sedikit ya. Menjelaskan tentang tayangan yang ada di Mosato TV itu yang diunggah oleh Laurentius Irjan Buung. Di situ Irjan memanipulasi kalau menurut saya ya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.